Bismillah bi walibni warohil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih buat teman yang selalu mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Kalau Wahabisme ini kemudian berhasil menguasai Indonesia, maka semua orang Indonesia akan saling tikam satu sama lain. Akan saling tikam satu sama lain dan akan saling bermusuhan satu sama lain, karena memang kelompok ini adalah kelompok yang sudah terbiasa melakukan proses-proses hakimiyah dan takfiriyah. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Menyikapi berbagai permasalahan bangsa hari ini, mengapa saya kemana-mana, saya sempat punya lelucon juga, kemana-mana saya selalu berusaha untuk melawan gerakan salafisme wahabisme, tapi ternyata kandang saya di Madura kebobolan sendiri. Jadi salah satu pesantren kakek saya itu Abah Kiai Nawawi itu ternyata sekarang menjadi motor gerakan salafisme wahabisme di Madura, dan ini bahaya. Saya sedikit bercerita, kemarin saya sowan ke salah satu cicit dari Mbah Syekhuna Khalil, namanya Mbah Yai Zubair Muntasor di Bangkalan, baru minggu ini juga. Beliau berkata, "Nak, kalau Wahabisme ini datang ke Madura, maka Madura itu pasti akan tenggelam dan akan menjadi biang rusuh." Ya, saya dalam hati, nggak ada Wahabi aja orang Madura ini selalu bikin rusuh kalau berkenalan dengan soal-soal politik. Karena sekarang yang paling membelah-belah orang NU di Madura itu adalah persoalan orientasi politik. Makanya Mbah Yai Ma'ruf Amin pernah juga dipersekusi. Rumahnya Pak Mahfud juga pernah dipersekusi. Ini padahal semuanya orang NU. Tapi kemudian orientasi politiklah yang membelah semua itu dan berusaha mencabik-cabik kita hari ini, dan ditambah dengan akselerasi Wahabisme di Madura sehingga betul-betul Madura terancam. Lalu Mbah Yai Zubair Muntasor bilang, kalau Wahabisme ini kemudian berhasil menguasai Indonesia, maka semua orang Indonesia akan saling tikam satu sama lain. Akan saling tikam satu sama lain dan akan saling bermusuhan satu sama lain, karena memang kelompok ini adalah kelompok yang sudah terbiasa melakukan proses-proses hakimiyah dan takfiriyah. Saya akan buktikan secara historik bagaimana mereka ini kemudian terbentuk menjadi kelompok-kelompok penghakim kepada bukan hanya orang yang berbeda keimanan, tapi juga kepada orang-orang muslim sekalipun. Sesama muslim pun akan mereka kafirkan kalau mereka berbeda dengan dirinya. Akar-akar pemikiran ini memang berawal dari pemikiran-pemikiran awal yang menurut Syekh Ahmad bin Hanbal, pemikiran-pemikiran yang berusaha memisahkan orang karena perbedaan orientasi politik ini adalah berdasarkan pemikiran-pemikiran yang dibuat pada saat itu, yang disebut oleh Syekh Imam Ahmad bin Hanbal disebut sebagai bid'ah. Karena Nabi tidak melakukan konsep yang disebut dengan al-wala wal bara. Saya bertanggung jawab terhadap pemikiran ini, bahwa pemikiran inilah yang membuat seluruh umat Islam hari ini saling bermusuhan satu sama lain. Ini awalnya. Saya diserang gara-gara ini. Pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa ini kemudian menjadi petaka setelah diakselerasi oleh Muhammad bin Abdul Wahab untuk kebutuhan-kebutuhan politik supaya Ibnu Saud berkuasa di Arab Saudi. Ini nggak bisa dipungkiri. Sejarah, ini sejarah. Dan semua kitab sejarah menulis ini, termasuk kitab-kitab sejarah, buku-buku sejarah yang menulis pergerakan politik Islam pada abad ke-19 hingga abad modern hari ini. Tidak bisa dipungkiri. Ajaran-ajaran Wahabisme ini digelorakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab untuk menyokong gerakan-gerakan politik Ibnu Saud untuk memerdekakan Arab Saudi dari cengkraman kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Ini yang harus diakui. Mengapa kemudian kelompok Wahabi ini sangat memusuhi kelompok Habaib misalnya? Dzurriyyah kenabian ditolak oleh orang Wahabi. Kenapa? Karena musuh Ibnu Saud ini adalah seorang Habaib dari kota Ha'il di Mekah. Ini yang kemudian digelorakan ajaran-ajaran ini seolah-olah ini adalah ajaran agama, padahal ini adalah kebutuhan-kebutuhan politik dari keluarga Ibnu Saud. Ini yang terjadi. Makanya mereka itu anti sekali dan mengharamkan kita menghormati para dzurriyyah Kanjeng Nabi, karena pesaing politiknya yang bernama Ibnu Rasyidin dari kota Ha'il itu adalah habaib yang kemudian mereka persekusi dan hingga akhirnya terusir hingga ke Yordania hari ini. Ini yang harus kita paham. Ajaran-ajaran Wahabi ini semuanya berdasarkan kebutuhan-kebutuhan politik keluarga Ibnu Saud di Arab Saudi. Mengapa mereka mengharamkan demonstrasi dan unjuk rasa? Karena kerajaan Ibnu Saud sangat takut kepada gerakan-gerakan rakyat. Kenapa mereka mengharamkan musik?
Karena dari musiklah kemudian kebangkitan rakyat untuk melakukan perlawanan kepada keluarga kerajaan ini sangat besar potensinya. Dan mengapa mereka mengharamkan budaya-budaya lokal? Karena perkumpulan-perkumpulan budaya inilah yang akan menjadikan gerakan-gerakan perlawanan terhadap kekuatan politik keluarga Ibnu Saud dalam kerajaan Saudi. Ini yang harus dipahami oleh kita. Gerakan-gerakan maulid adalah perkumpulan-perkumpulan jamaah untuk memuliakan Nabi pun juga dilarang. Karena apa? Karena dari perkumpulan-perkumpulan jamaah inilah ditakutkan oleh mereka akan menimbulkan menjadi gerakan-gerakan perlawanan terhadap kerajaan. Ini harus kita pahami. Dan kemudian mereka juga merusak semua situs-situs kenabian. Karena apa? Karena mereka ingin mematahkan penghasilan Kekaisaran Ottoman dari orang-orang yang mau umroh dan haji. Bapak Ibu sekalian, ini saya langsung ngegas nih. Saya langsung ngegas. Dulu kakek buyut kita kalau naik haji itu bayarnya kepada kekuasaan Kekaisaran Ottoman, Pak. Lalu kekuasaan Kekaisaran Ottoman nyewa kapal Belanda supaya mengangkut jemaah haji kita dari sini. Kakek saya masih mengalami itu. Kapal Belanda yang dipakai tapi yang bayar Kekaisaran Ottoman. Kita bayarnya itu lewat syekh-syekh di Mekah. Dulu saya ingat kakek saya bayar hajinya itu ke namanya Syekh Hasan Al-Indragiri. Sekarang sudah tidak ada, sudah jadi perluasan masjid. Tinggalnya di Gararah. Sekarang Gararah itu udah nggak ada. Masjid-masjid termasuk Sip Amir, dulu saya maktab saya itu di Gararah. Waktu saya naik haji tahun 97. Ini ada istri saya di belakang. Nah, ini sudah nggak ada. Sekarang jadi perluasan masjid. Nah, dari sinilah kemudian kita bisa pahami mengapa mereka merusak situs-situs Nabi, tempat Nabi dilahirkan, situs-situs Nabi ketika masa kecil. Ini semua dihancurkan supaya apa? Lobang-lobang tempat Kekaisaran Ottoman untuk mendatangkan jamaah ini supaya tertutup. Makanya mereka musnahkan, Pak. Untungnya makam Kanjeng Nabi di Madinah itu berhasil diselamatkan. Salah satu yang menyelamatkan itu adalah Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah. Ini yang harus kita apresiasi. Kalau tidak, makam Nabi pun akan mereka hancurkan. Tujuannya apa? Tujuannya politik, supaya jalur-jalur penghasilan Kekaisaran Ottoman dan jalur-jalur politik Kekaisaran Ottoman untuk menopang ekonomi Kekaisaran Ottoman ini supaya habis di Mekah. Dan supaya apa? Supaya mereka bisa menguasai kota Mekah. Ini sejarahnya saja. Kalau hari ini Saudi berubah, itu lain cerita. Tapi semua ajaran salafisme, wahabisme ini semua dibuat untuk menyokong konstruksi-konstruksi politik kerajaan Ibnu Saud di Arab Saudi. Lalu mereka melakukan perampasan-perampasan. Mereka menghalalkan ghanimah-ghanimah, termasuk merampok makamnya Sayyidina Ali di Najaf, di Madinah bagian timur. Di Arab Saudi bagian timur. Dia rampas semua harta-harta orang pengikut Sayyidina Ali yang kemudian kita kenal sebagai Syiah ini, dan momentum ini dikenal sebagai The Sack of Karbala. Perampasan harta-harta di Karbala. Dirampas semua, diangkut untuk menjadi pembiayaan utama bagi kelompok-kelompok Ibnu Saud dalam menguasai Arab Saudi. Ini saya tidak membenci Ibnu Saud di sini, tapi saya hanya ingin membuktikan secara sejarah, secara historik bahwa semua fatwa-fatwa dari ulama Saudi termasuk Abdullah bin Baz, Al-Utsaimin, Albani yang kemudian digelorakan oleh ustadz-ustadz Wahabi hari ini di Indonesia sebenarnya adalah gerakan-gerakan kebutuhan politik di Arab Saudi pada masa itu, sehingga kemudian Saudi menjadi Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah seperti yang kita dengar hari ini. Dan mengapa mereka kemudian mengharamkan khilafah? Karena khilafah ini menjadi ancaman bagi kerajaan Saudi, Pak. Padahal kedua-duanya, kelompok pengusung khilafah dan kelompok Wahabi ini sama fahamnya, Wahabi semua. Ini harus kita pahami. Yang namanya yang namanya Ikhwanul Muslimin yang tumbuh di Mesir lewat Hasan Al-Banna, ini amaliyah dan ubudiyahnya sama. Mereka adalah orang-orang Wahabi juga. Tapi tujuannya berbeda. Yang satu ingin menegakkan al-mamlakah, kerajaan. Yang satu, Ikhwanul Muslimin, ingin menegakkan khilafah. Sama semuanya. Hizbut Tahrir sama. Ini orang-orang Wahabi juga. Yang membedakan mereka, yang membedakan identifikasi perbedaan di antara mereka adalah tujuan politiknya. Kelompok Wahabi hanya ingin memapankan kekuasaan kerajaan Arab Saudi hari ini, sementara khilafah ingin menguasai Indonesia dan menjadikan khilafah sebagai sistem politik utama. Arus utama politiknya yang berbeda, ajarannya sama. Ini yang harus kita pahami. Lalu mengapa kalau memang kerajaan ini sebenarnya hanya ingin memperkuat kekuasaan politik Saudi, ideologinya harus kemudian dialirkan ke negara-negara Islam seperti Indonesia? Karena Saudi bagaimanapun, kerajaan Saudi bagaimanapun, kekuasaan politik kerajaan Saudi bagaimanapun, hidupnya dari negara-negara Islam, Pak. Karena mereka adalah pengelola dua kota suci. Kalau semua orang umat Islam di seluruh dunia sepakat misalnya bahwa pemerintahan kerajaan Arab Saudi harus diruntuhkan atas penguasaan dua kota suci Al-Haramain ini, selesai semua. Itulah mengapa Arab Saudi pada tahun 70 awal ketika dia punya uang lewat minyak, lewat oil booming itu,
dia menggelontorkan uangnya untuk gerakan eksportasi Wahabisme internasional. Saya tantang orang Wahabi untuk membantah saya di sini. Lalu semua uang itu mengalir bersama gerakan Wahabisme ke seluruh dunia. Tapi kemudian ujungnya bercabang dua. Yang satu terpecah dalam gerakan khilafah, yang satu menjadi gerakan Wahabisme internasional. Banyak Pak, para politisi di sini yang sudah terpapar ini dari sejak tahun 70-an awal. Jangan bantah ini. Semua ormas banyak yang terlibat dalam gerakan ini, yang kemudian digelontorkan bersama uangnya lewat yayasan-yayasan seperti Al-Haramain. Ada sekolah Lipia di sini yang dibentuk oleh pemerintah Arab Saudi, dan ini yang menjadi epicentrum regenerasi Wahabisme di Indonesia. Nggak bisa dipungkiri. Meskipun tidak semua keluaran Lipia ini menjadi Wahabi, tidak semua, tapi hampir semuanya menjadi ideolog teroris di Indonesia hari ini. Ini harus kita paham. Semuanya menjadi ideologi basis-basis kekerasan atas nama Islam di sini. Saya sebutkan satu. Aman Abdurrahman, ketua Jamaah Ansarud Daulah yang hari ini tervonis mati ada di Nusa Kambangan, lulusan Lipia. Banyak sekali. Bahrun Naim, banyak sekali. Habib Rizik Syihab, lulusan Lipia semua. Kalaupun dia tidak menjadi Wahabi, setidaknya dia menjadi frontal dan militansinya berlebih. Saya tidak ingin mempersekusi Habib Rizik sebagai duriah Nabi, tapi karena dia menggelorakan kekerasan dan mencaci maki orang lain, termasuk mencaci maki ulama-ulama NU, maka saya harus tolak. Sama seperti Densus yang menangkap hari ini. Sejak tahun 2000 Densus 88 menangkap 2000 orang teroris. Mengapa Densus menangkap ini? Banyak yang dituduh Densus ini hanya nangkap orang Islam. Kalau nangkap orang Islam jumlahnya ratusan juta Pak yang ditangkap. Tapi Densus menangkap orang ini bukan karena mereka Islam, tapi karena mereka masuk dalam jaringan terorisme. Kalau orang Islam yang seperti kita, yang biasa-biasa saja, yang moderat ini, nggak mungkin ditangkap, santai aja. Merokok, merokok dan tidak gelisah oleh orang lain, tidak mengkafirkan orang lain. Life and sex crime. Tapi ini kemudian yang digelorakan oleh mereka, dan hingga akhirnya apa? Kita semua terjebak dalam hakimiyah takfiriyah. Harus kita pahami Pak, kalau ingin merobohkan Indonesia, maka harus merobohkan NU. Orang-orang NU hari ini oleh kelompok Wahabi Salafi ini, semuanya menggunakan teknik makan bubur Pak. Dimakan dari pinggir baru di tengahnya. Dan hari ini orang-orang Nahdien kultural di berbagai kampung-kampung di desa-desa itulah yang dimakan oleh mereka. Di Madura Pak, saya bayangin Pak, kita bayangkan Madura itu kalau ditanya agamanya NU, Nahdlatul Ulama. Ini orang Madura, saking fanatiknya dan saking takzimnya kepada para ulama. Hari ini sudah masuk mereka. Dan salah satu yang menjadi penyuaranya adalah kakek saya. Saya miris sekali. Dan orang di kampung saya sudah dijahiliahkan semua. Konsep mereka itu memang adalah berusaha menjahiliahkan orang yang tidak sama dengan mereka, karena mereka merasa ajaran agamanya adalah yang paling otentik dengan ajaran Nabi. Ini klaim mereka. Nabi tidak pernah mengkafir-kafirkan, apalagi menjahiliahkan orang, sesama muslim terutama. Makanya konsep al-wala wal bara ini berusaha membangun monoloyalitas kepada orang yang sama dan membangun permusuhan dengan orang yang berbeda, kemudian diakselerasi oleh Muhammad bin Abdul Wahab di Najat, yang kemudian menjadi glorifikasi pemisahan-pemisahan orang yang berbeda orientasi politik hari ini. Sesama NU pun bisa saling bantai Pak, hanya karena perbedaan politik 01, 02. Kita tidak bisa mungkiri itu. Coba bayangin hari ini, orang NU saling berperang, terutama di Madura, hanya karena perbedaan orientasi politik. Ini racun. Mereka sama-sama tahlilan, mereka sama-sama maulidan, mereka juga sama-sama melakukan haul, tapi ketika dihadapkan kepada perbedaan orientasi politik, mereka bisa saling bunuh satu sama lain. Dan kita semua sudah masuk dalam jebakan konsep-konsep al-wala wal bara itu. Ini bahaya sekali. Ini bukan ajaran NU yang begini. Kalau Nabi melakukan teknik-teknik metodologi al-wala wal bara Pak, makanya oleh Imam Ahmad Ibnu Hambal itu dikatakan ini bid'ah, karena Nabi ketika hijrah ke Madinah langsung membuat piagam Madinah. Karena Nabi ingin mengakui harkat dan martabat semua manusia tanpa melihat latar belakang. Ketika Nabi belum masuk ke Madinah, suku Aus dan Khazraj udah saling bantai satu sama lain. Dua suku Pak, sama-sama dari Yaman, di Yasrib. Orang Yahudi dan orang Kristen saling bunuh sebelum Nabi masuk. Lalu Nabi masuk hijrah ke Madinah, membuat satu kesepakatan bersama 49 pasal yang mengatur kesamaan hak dan kewajiban di Madinah. Kalau Nabi menggunakan metodologi al-wala wal bara, Nabi tidak akan menggunakan piagam Madinah ini sebagai alat pemersatu bangsa. Ini yang harus kita pahami. Nabi tidak mungkin merumuskan piagam Madinah supaya orang Madinah tidak berperang satu sama lain. Lalu kemudian ditunjuk suku Aus dan Khazraj ini yang sebelumnya dipimpin oleh Sa'ad ibnu Mu'ad. Kemudian setelah Sa'ad ibnu Mu'ad meninggal,
ditunjuklah Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin dari penyatuan antara suku Aus dan Khazraj yang kemudian menjadi pemimpin kaum Ansor di Madinah. Ini yang harus sejarah-sejarah seperti ini yang mungkin mudah-mudahan sih udah para kiai, para santri sudah bacain. Di Tarikh At-Tabari Al-Umam wal-Muluk jelas semua runutannya. Bahwa Nabi itu bukan penganut al-wala wal bara. Nabi tidak pernah mau membangun permusuhan dengan orang-orang yang berbeda, termasuk kepada orang sesama muslim sekalipun, apalagi kecuali diserang oleh orang-orang kafir Quraisy baru Nabi berperang. Dan karena Nabi dalam perang-perangnya ini tidak menganggap bahwa ini perang agama, ini adalah perang membela tanah air, makanya Nabi mengajak orang-orang dari Kristen, dari Yahudi untuk ikut berperang bersama Nabi. Saya sering cerita soal ini bahwa salah satu korban perang Uhud itu adalah orang Yahudi, kiainya Yahudi yang bernama Mukhairik. Sampai para sahabat tuh bingung, ini Mukhairik ya Rasulullah, ini Mukhairik ini mau dimakamkan seperti apa sementara dia ini seorang syuhada, tapi dia ini bukan Islam. Coba mau dimakamkan dengan cara apa coba? Dia melindungi Nabi dari panah-panah beracun, lalu semua anak panah itu menancap di badannya sehingga Nabi selamat. Ini kan, waduh, ini syuhada kelas berat ini. Bener kalau di Indonesia udah jadi sunan ini, tapi Yahudi. Sehingga akhirnya apa? Nabi menjawab, dikatakan oleh Nabi, serahkan Mukhairik ini kepada keluarganya, biarlah keluarganya memakamkan sesuai dengan keyakinannya. Urusan sorga dan neraka biarlah Allah yang menentukan. Ini juga menjadi premis saya yang dikatakan oleh Felix Xiao yang mengatakan bahwa membela tanah air tidak ada dalilnya dalam agama. Ini dalilnya. Kalau Nabi itu menganggap semua perang termasuk perang Taif, perang Khaybar dan sebagainya ini adalah perang agama, Nabi tidak akan mewajibkan kepada orang Yahudi dan orang Nasrani untuk ikut serta. Ini perang membela tanah air. Karena apa? Kalau Madinah tumbang pada saat itu, sejarah Islam akan berkata lain. Maka kemudian inilah dalilnya bahwa membela tanah air itu adalah bagian dari iman. Karena apa? Membela negara juga bagian dari membela agama. Inilah yang dikatakan oleh Syekhona Khalil bin Abdul Latif dalam beberapa turosnya, bahwa hubbul waton minal iman, dan kemudian diakselerasi oleh Mbah Hashim Asy'ari bahwa membela negara itu adalah bagian dari iman. Ini semua runutan-runutan kronologis pembelaan tanah air itu dari sini. Mana ada al-wala wal bara di sini? Sehingga akhirnya apa? Mukhairik kemudian wafat, dimakamkan, semua hartanya kurang lebih 75% diserahkan kepada Nabi, karena ternyata Mukhairik mengeluarkan surat wasiat, serahkan kepada Nabi 3/4 harta saya ini kepada Nabi, serahkan kepada beliau. Lalu oleh Nabi dibuat menjadi modal awal Baitul Mal pertama di Madinah. Baitul Mal itu dimodali oleh hartanya orang Yahudi. Apakah Nabi menolak? Tidak. Nabi menerima hartanya dia sebagai modal awal Baitul Mal untuk menyantuni janda-janda perang dan anak-anak yatim korban perang. Ini silahkan cari di kitab-kitab tarikh. Ini semua menulis kok soal ini. Ibnu Katsir, Imam Suyuti, Ibnu Mas'udi, Tarikh At-Tabari, semua menulis. Kita hanya tinggal mengeksplor saja. Cuma kadang-kadang ya kita kan agak malas juga baca kitab sejarah itu karena volumenya betul-betul tebal-tebal. Karena dulu kitab-kitab sejarah ini kalau mau beli itu ditimbang. Semakin berat semakin mahal. Karena memang tebal-tebal sekali. Nah, dari sinilah kemudian kita berpikir bahwa mengapa saya membawa ke arah ini. Hari ini orang-orang Salafi Wahabi selalu mengaku sebagai ajaran yang paling otentik dengan Nabi. Kalau memang paling otentik dengan Nabi, seharusnya mereka tidak suka menghakimi orang lain, tidak sibuk menghitung dosa orang lain, apalagi mengkafir-kafirkan orang lain. Karena Nabi sangat moderat pada zamannya. Tolong dicatat, Nabi ini adalah sosok yang paling moderat pada zamannya, pada abad ke-7 Masehi. Sangat moderat. Nabi sangat menghargai. Banyak kisah-kisah dari Nabi menyantuni pengemis, orang Yahudi yang selalu memaki-maki beliau di pasar Madinah. Kacang digerus, disuapkan oleh Nabi. Pengemis buta, orang Yahudi, selalu memaki Nabi, tapi sama Nabi setiap pagi disuap. Coba, apakah keimanan ini menjadi penghalang bagi Nabi untuk melakukan aksi-aksi kemanusiaan? Tidak. Selain dia bukan orang Islam, memaki-maki pula, masih disantuni oleh Nabi dengan menyuapi dengan makanan setiap pagi. Ini loh Nabi kita ini. Sebegitu kuatnya melakukan aksi-aksi kemanusiaan, sebegitu kuatnya menyuarakan kedamaian, dan sangat moderat pada zamannya. Orang-orang suku Aus dan Khazraj itu heran, kok bisa loh Kanjeng Nabi ini, sosok yang pada saat itu bisa menenteramkan Madinah yang sebelumnya terjadi perang hampir setiap hari. Suku Aus dan Khazraj ini perangnya nggak berhenti-berhenti, termasuk suku-suku Quraizah, terus suku-suku Bani Qainuqa. Ini orang-orang Yahudi semua ini, bertempur sesama orang Yahudi hanya berebut untuk menarik pajak dari masyarakat. Kota Yasrib ini sebelum dikuasai oleh Nabi, ini dikuasai oleh kerajaan Persia. Tukang mungut pajaknya itu orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini saling berperang satu sama lain hanya untuk merebut hak untuk memungut pajak ini. Mereka berperang satu sama lain. Suku Aus dan Khazraj ini orang dari Yaman yang membawa permusuhan dari Yaman ke kota Yasrib.
Tapi ketika Nabi hijrah berhasil menentramkan semuanya. Yang Kristen, yang Yahudi, yang suku-suku berhasil tentram semuanya dan menjadi bersatu padu. Suku pendatang itu masuk ke kaum Muhajirin dan suku pribumi masuk ke dalam kaum Ansor. Pemimpinnya namanya Sa'ad bin Ubadah. Setelah Nabi wafat, persoalan muncul lagi. Jadi kalau ingin membuktikan bahwa Nabi itu moderat pada zamannya, inilah Nabi. Mengapa kemudian Nabi setelah wafat, orang-orang Madinah berantem lagi? Jangankan suku Aus dan Hazrat, kaum Muhajirin dan kaum Ansor pun mau berperang. Karena apa? Karena politik, Pak. Begitu, Kiai. Mohon izin kalau ada yang salah tolong dikoreksi, Kiai. Ini kan sok pinter aja. Kaum Muhajirin dan kaum Ansor saling berhadapan, sudah mau saling tebas. Sa'ad bin Ubadah dan Sayyidina Umar sudah mau saling tebas dengan pedang. Gara-gara apa? Politik. Setelah Nabi wafat, jenazahnya belum dimakamkan, mereka sudah mau berperang. Lalu kemudian gerakan-gerakan anti moderasi ini mulai muncul di situ. Karena apa? Diracuni oleh ambisi-ambisi politik. Sa'ad bin Ubadah mau saling tusuk dengan Sayyidina Umar, hingga akhirnya keputusan ulama, keputusan para sahabat pada zaman itu memutuskan, udah ambil jalan tengah aja deh, Sayyidina Abu Bakar dijadikan pemimpin. Ini betul-betul diambil garis tengah. Udah, daripada milih Sa'ad nanti Umar marah, Umar dipilih, Sa'ad marah. Sa'ad bilang, saya ini pribumi di sini dari suku Hazrat. Kata Sayyidina Umar, nggak bisa, saya dari suku Quraisy sama dengan Nabi, saya berhak juga jadi pemimpin. Akhirnya diambil jalan tengah, Sayyidina Abu Bakar. Tapi apakah itu selesai? Tidak. Sa'ad bin Ubadah kemudian pergi dari Madinah karena tidak mau mengakui kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar. Dia pindah ke Suriah. Di Suriah 3 tahun kemudian dibunuh oleh 2 panah beracun. Dalam kitab sejarah lain disebut satu menancap di dahinya, satu di dadanya. Dalam Tarikh At-Tabari Al-Umam wal-Muluk disebut menancap dua-duanya di dada ketika sedang buang air kecil. Karena buang air kecilnya itu berdiri, belum duduk, lalu muncul fitnah di situ bahwa Sa'ad bin Ubadah dibunuh oleh jin karena posisi berdiri. Karena di dalam etik dan moral Islam, berdiri itu tidak boleh. Pada saat itu punya keyakinan seperti itu, sehingga dikatakan ini dibunuh oleh jin, padahal tidak. Dibunuh oleh kekuatan-kekuatan politik di Madinah yang tidak terima Sa'ad bin Ubadah selalu mempengaruhi orang-orang Ansor untuk melawan kepada Sayyidina Abu Bakar, sehingga akhirnya dibunuh di bawah satu konspirasi besar. Ini Ibnu Mas'udi yang nulis. Ibnu Mas'udi ini ahli sejarah pada abad ke-15, sehingga dia lebih renik menulis tentang orientasi kajian-kajian politiknya. Nah, lalu kemudian terus proses pengkafiran ini terjadi, termasuk dalam pembunuhan Sayyidina Utsman oleh sesama orang Islam. Pembunuhan Sayyidina Ali juga terjadi karena pengkafiran satu sama lain oleh sesama orang Islam. Perang Nahrawan, perang Hurrah, perang Zab, perang Jamal, perang Siffin, ini perang sesama orang Islam ini. Dan ini dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab untuk memerangi Ibnu Rashidin dari Ha'il. Ada 8 kali perang di antara sesama orang Islam di Arab Saudi hanya untuk kemerdekaan Saudi, untuk supaya Ibnu Saud menjadi pemimpin, yang menewaskan 12.000 muslim di Mekah dan Madinah. Coba bayangin. Jurus-jurus saling mengkafirkan satu sama lain, jurus-jurus, Kiai, mohon maaf. Ya, terima kasih. Jurus-jurus saling mengkafirkan satu sama lain, menghakimi satu sama lain, ini adalah jurus-jurus politik supaya terjadi perpecahan di antara umat Islam. Dan ini dilakukan juga oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga mereka berperang antara Ibnu Rashidin dengan keluarga Ibnu Saud sebanyak 8 kali perang terjadi, termasuk di Ha'il, termasuk di Najat, saling perang, membunuh 12.000 muslim di Arab Saudi pada saat itu. Dan dimenangkan oleh kelompok Ibnu Saud karena dibantu oleh pasukan Inggris. Salah satu yang terlibat di situ adalah MI6, agen rahasia Inggris bernama Lawrence, yang hari ini kita kenal dengan Lawrence of Arabia. Ini agen Inggris. Kalau mereka tidak bekerja sama dengan Inggris, bisa jadi kalah oleh keluarga Ibnu Rashid. Dan sejarah berkata lain. Wahabisme kemudian sampai ke negara ini karena Ibnu Saud yang berkuasa di Arab Saudi. Ini yang harus kita pahami semua. Jadi kalau hari ini mereka mengatakan paling otentik tapi sembari mengkafir-kafirkan sesama Islam, ini omong kosong. Nabi nggak seperti ini. Kalau mau menjaga otentisitas ajaran Nabi, ya tidak boleh mengkafir-kafirkan orang, menghakimi orang, menerakakan orang. Ini kan gayanya mereka ini. Kita orang-orang NU disebut ahlul bid'ah, disebut sebagai penyembah kuburan. Ya kan? Ini yang dilakukan oleh mereka. Lalu mereka mengatakan, sayalah ajaran Nabi yang paling otentik, paling orisinal. Nabi juga begitu dulu. Kalau mereka betul-betul mengaku otentik dengan ajaran Nabi, tidak boleh mengkafirkan orang lain. Karena Nabi ketika masuk ke Madinah sudah membuat piagam Madinah dan mendamaikan orang Kristen dan orang Yahudi, mendamaikan suku Aus dan Hazrat menjadi satu entitas yang bernama negara Madinah. Ini jejak Nabi ini loh. Mereka ini sebenarnya bukan pemangku ajaran Nabi yang paling otentik. Mereka pemangku ajaran Muhammad bin Abdul Wahab paling otentik.
Sebenarnya mereka ini adalah pemangku ajaran Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya namanya Wahabi. Setelah Wahabi identik dengan konotasi negatif, mereka rubah menjadi Salafi. Mereka mendomplengi nama Salafi seolah-olah ajaran saya adalah salafus soleh, mengikuti ajaran nenek moyang. Nanti dirubah lagi nih, udah mulai dirubah nih, karena Salafi identik dengan gerakan-gerakan teror di seluruh dunia, dirubah lagi menjadi as-sunnah. Ini gaya-gaya mereka semua ini. Kelompok hijrah, ini sama ini, di polisi juga ada ini, polisi cinta sunnah. Setelah kepergok, setelah mereka ketahuan gerakannya, dirubah menjadi pembelajar cinta sunnah. Ini gerakan-gerakan bunglon ini kan memang metodologi mereka. Saya berani bersuara begini bukan karena saya sok berani, enggak. Memang kita harus menempatkan kepada hal-hal yang hak. Ajaran-ajaran kita ini semua bersanad keilmuannya. Mereka itu bersanad kepada al-Yutubiyah, repot memang. Meskipun ini disiarkan di YouTube, saya memang terus terang begini. Kalau mereka menggunakan media digital, kita lawan dengan media digital. Saya selalu minta kepada Pak Ketum GMNU, kita glorifikasi lewat digital, karena digital kita hari ini mas, berapa mas kelompok Wahabi ini dominan ya? Ratusan ribu, jutaan subscribernya, dan kita kalah jauh. Karena apa? Anak muda hari ini jangan dibawa ke halako-halako dan daurah, mereka nggak tertarik karena mereka habis main game nonton YouTube, dan ini yang dimanfaatkan oleh mereka. Jadi begitu adik-adikku sekalian ya yang masih muda-muda, mari kita selamatkan negara ini. Kita betul-betul harus menyelamatkan ajaran-ajaran Islam yang berbasis wasatiyah ini. Kita jangan mau terpengaruh oleh gerakan-gerakan pengkafiran. Ini seperti artis hijrah nih. Saya sudah mengatakan ini di EPDN. Ketika dia sudah merasa hijrah, dosanya sudah merasa lebur, lalu dia sibuk menghitung dosa orang lain. Itu tuh artis hijrah. Udah merasa yang paling aja udah pokoknya. Padahal kalau kata Jalaluddin Rumi dalam Fihi Ma Fihi, memang paling repot itu kepada orang yang sudah merasa paling dekat dengan Tuhan, sehingga orang lain itu dianggap paling jauh dengan Tuhan. Ini penyakit manusia kata Jalaluddin Rumi. Lalu kemudian Tabrizi juga mengatakan, jangan anggap dengan beragama itu kalian justru diborgol-borgol. Dengan beragama kalian ini harus bebas untuk meraih kebutuhan-kebutuhan spiritual kepada Allah. Ini kata Tabrizi. Borgol-borgol dalam agama itu hanya diciptakan oleh manusia untuk ambisi-ambisinya. Dan hari ini coba lihat ajaran-ajaran Wahabi, begini haram, begitu haram. Kok kesannya agama jadi menakutkan? Jadi jangan heran kalau orang-orang penganut ateis di negara Islam itu terbesar justru di Saudi. Ada Rana Ahmad, Rahaf Al-Qunun, Dina Ali Sahnun. Ini perempuan-perempuan Saudi yang akhirnya pindah warga negara karena dia lebih nyaman tidak percaya kepada Tuhan. Coba bayangkan. Ini loh yang terjadi. Gallup Internasional melakukan survei bahwa 5 dari 300 orang Saudi mengaku tidak percaya kepada Tuhan. Karena apa? Di Saudi betul-betul agama ini dianggap sebagai hantu dan alat penakut bagi rakyatnya. Tapi Saudi sekarang mulai berbenah karena mungkin menyadari berbagai kesalahan masa lalu itu. Dia longgarkan, perempuan keluar negeri tidak harus pakai mahram, perempuan sudah boleh nyetir, orang ke mall juga tidak dibatasi lagi antara perempuan dan laki-laki dan semuanya. Ini loh. Mereka dari dulu dengan bangganya mengatakan bahwa ajaran agama saya yang saya jadikan undang-undang negara itu adalah yang terbaik, yang paling orisinil. Ajaran Islam yang lain ini imitasi, yang orisinil ini hanya ada di Saudi. Terus hari ini apa? Arab Saudi mulai melonggarkan semua ajaran-ajaran agama yang dijadikan sebagai undang-undang negara. Ulama semua yang menolak dipenggal, dihukum, didakwa, dipenjara. Imam Masjidil Haram pun dihukum 10 tahun. Pada akhirnya apa? Dia menyerah kepada kebutuhan-kebutuhan politik. Sejak awal pemerintahan Arab Saudi ini memang dibentuk untuk kepentingan-kepentingan politik, menunggangi ajaran-ajaran agama. Ajaran Wahabisme yang sekarang ini digelorakan di Indonesia ini sebenarnya memang berawal dari konstruksi politik kerajaan untuk membangun kekuatan supaya kekuasaan Ibnu Saud tidak ambruk. Lalu kemudian diakselerasi oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dipersekusi dan dikunci di dalam rumahnya. Al-Maliki dan sebagainya semua tidak boleh memberikan halaqah-halaqah dan daurah. Hanya ulama Wahabi yang boleh. Ini kenapa? Karena kerajaan Arab Saudi takut sekali dengan gerakan-gerakan rakyat. Makanya semua diharamkan. Dan ini dibawa ke Indonesia sehingga apa? Mereka berbenturan dengan orang-orang NU, orang-orang NU yang tidak paham tentang gerakan mereka ini akhirnya betul-betul mengaku, oh ini betul-betul paling orisinil ini. Tidak, kalau orisinil ajaran Nabi tidak akan mengkafir-kafirkan orang lain. Nabi hanya mengkafirkan orang yang ingin memerangi Islam. Bahkan orang-orang yang berbeda keimanan pun oleh Nabi betul-betul diajak, a companion. Kalau di dalam kitab-kitab sejarah barat, justru diajak untuk bersyarikah, diajak untuk membentuk satu kesatuan yang bernama Madinah lewat piagam Madinah itu. Saya kira begitu, mudah-mudahan. Jadi mari cerdas, tidak usah kepanasan. Kita hanya sedang mencari informasi dan menambah wawasan kita. Sampai di sini video saya. Jangan lupa mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kasih Kristus yang menyelamatkan kami, menyelamatkan umat berdosa, mengasihimu juga. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.